Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di Erben Channel, memahami makna sunat di dalam Alkitab. Ini satu topik yang sangat menarik dan seringkali juga saudara-saudara kita Muslim mempertanyakan hal ini kepada kita, mengapa orang Kristen sunat. Pada sisi ini saya akan membahas secara tuntas apa makna sunat di dalam Alkitab. Dan saya akan tunjukkan mengapa orang Kristen tidak disunat, atas dasarnya apa, akan saya tunjukkan di dalam sesi ini. Dan diharap Bapak Ibu boleh mengikuti pemaparan saya dalam materi ini dari awal sampai selesai, supaya Bapak Ibu mengerti, sama-sama kita paham apa yang saya maksudkan, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tentang sunat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, menolong kita, melawat kita, menuntun kita kepada kehendak-Nya. Kita awali dari sunat dalam kitab Perjanjian Lama. Sunat pertama kali dibicarakan dalam Alkitab pada peristiwa Abraham. Tepatnya Kejadian pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Yaitu sebagai tanda perjanjian Tuhan kepada Abraham sebagai bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini tertulis dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, bisa dibandingkan Kejadian pasal 7 ayat 4-8, dan Kisah Rasul pasal 7 ayat 8. Mari kita lihat bahwa di dalam Kejadian pasal 7 ayat 10-14 dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat ini sudah ada jauh sebelum Musa. Ada 400 tahun sebelum Musa sudah ada sunat. Dan itu terjadi kepada Abraham sebagai sebuah tanda perjanjian, bahwa Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di sini dikatakan setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat. Itu yang pertama. Yang berikut di ayat berikutnya dikatakan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun. Di sini ditegaskan lagi, setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun. Jadi tidak ada di dalam Alkitab sunat terhadap wanita. Karena pernah aku dengar ada orang yang mengajarkan sunat kepada wanita, itu lucu-lucu saja. Baik yang lahir di rumahmu, perhatikan, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi sunat yang dijanjikan atau tanda perjanjian antara Abraham dengan Tuhan itu sangat jelas. Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Siapa itu? Keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Di situ ya. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Jadi artinya sunat bisa diberikan kepada orang asing yang sudah dibeli atau orang asing bukan keturunan Abraham yang lahir di rumahnya. Di situ. Jadi itu sunat. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi tanda sunat ini sebagai tanda perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Apa janjinya? Bahwa Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu janjinya. Tanda perjanjiannya adalah sunat. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsamu. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi di sini perlu kita tahu Bapak Ibu bahwa mengapa sunat itu dikatakan di sini harus terjadi, karena ini sebuah tanda perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, Allah mereka, Allah kita. Jadi setiap laki-laki yang ada di rumahnya wajib untuk disunat.
baik itu anaknya sendiri, baik itu para orang yang dibeli atau orang asing yang tinggal bersama dengan Abraham. Inilah dasar sunat di dalam ajaran Alkitab. Di situ ya. Mari kita lanjutkan. Sunat dalam kitab Perjanjian Lama. Pada zaman Abraham, sunat diharuskan kepada Abraham dan keturunannya laki-laki ya. Dan juga kepada setiap laki-laki di rumah Abraham, baik yang itu yang lahir ataupun yang dibeli. Bisa dibicarakan ini budak. Tuhan pernah berikhtiar untuk membunuh Musa karena tidak melakukan perjanjian sunat terhadap anaknya. Bapak Ibu bisa kita baca dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Karena Musa tidak melakukan sunat terhadap anak-anaknya, maka Tuhan berikhtiar untuk membunuh dia. Mengapa? Karena memang janji Tuhan kepada Abraham, setiap anak laki-laki, setiap laki-laki yang tidak sunat di rumahmu harus dilenyapkan. Tetapi waktu itu langsung segera disunat. Akhirnya tidak terjadi. Oke. Baru di dalam perjanjian lama, sunat juga menjadi tanda dan syarat bangsa asing dapat menjadi anggota persekutuan Israel. Sama seperti tadi ketika ada orang di rumah Abraham, mereka boleh tinggal, boleh hidup bersama Abraham kalau mereka harus disunat. Kalau tidak, tidak boleh. Jadi sunat ini juga menjadi tanda dan syarat bangsa asing dapat menjadi anggota persekutuan Israel atau umat Tuhan. Artinya, orang-orang non-Yahudi dapat masuk dalam perayaan ibadah Yahudi ketika mereka telah menyerahkan diri untuk disunat. Keluaran 12 ayat 48. Di sana dikatakan jelas bahwa orang non-Yahudi dapat ikut bersama-sama dengan orang Israel merayakan ibadah menyembah Tuhan ketika mereka menyerahkan diri untuk disunat. Artinya di sini sebuah janji ikatan perjanjian antara Abraham dengan Tuhan itu terjadi atas diri orang itu. Bahkan juga saat Yosua telah masuk tanah Kanaan memimpin bangsa Israel, hal yang penting dan pertama yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan adalah perintah sunat. Yosua pasal 5 ayat 2 sampai 11. Bisa Bapak Ibu baca di sana. Di dalam Yosua pasal 5 ayat 2 sampai 10, sunat di sini diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Sunat juga dipandang sebagai sebuah tanda khas yang membedakan dari bangsa-bangsa lain. Jadi saya katakan sunat ini tanda perjanjian antara Abraham keturunannya dengan Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain akan bisa hidup bersama dengan Israel ketika mereka juga disunat. Dan bangsa Israel juga disunat sebagai ciri khas tanda yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Karena bangsa lain kan tidak bersunat, tetapi Israel menjadi bangsa yang bersunat. Bahkan juga teks-teks yang dipengaruhi golongan para imam membuat ketentuan sunat dilakukan pada hari ke-8 sesudah kelahiran. Dan hal ini dilakukan oleh bapak keluarga sendiri. Jadi inilah sunat di dalam perjanjian lama. Saya mau katakan sunat dalam kitab perjanjian lama lebih dikembangkan lagi. Dalam kitab perjanjian lama, sunat tidak selalu diartikan tentang pemotongan kulit hulup setiap pria. Perhatikan Bapak Ibu bahwa dalam kitab perjanjian lama, sunat tidak selalu diartikan tentang pemotongan kulit hulup setiap pria. Para nabi memakai kata sunat dalam pengertian yang berbeda, yaitu berkaitan dengan karakter dan kerohanian. Jadi sunat di dalam perjanjian lama itu tidak hanya berbicara pemotongan kulit hulupnya, bukan. Tetapi sudah dilanjutkan oleh para nabi menjadi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan kerohanian. Mari kita lihat bahwa ungkapan sunat dalam hal rohani adalah sebuah kiasan tentang yang pertama, hati yang tidak bersunat. Ini dituliskan di dalam Ulangan pasal 10 ayat 16 dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Artinya tegar tengkuk di sini orang yang melawan, orang yang membandal, orang yang bebal, itu perlu hatinya disunat. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak beres dalam hatinya itu dibuang. Kalau di perjanjian baru, Paulus pernah mengutip, sunatlah hatimu, sunat hati, itu bukan ajaran Paulus, tetapi Paulus mengutip dari Ulangan pasal 10 ayat 16.
Baru dikatakan juga di dalam Yeremia dan Yehezkiel katakan begini, sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit kehatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi di zaman Musa sudah ada istilah sunat hati. Ini diberikan gambaran kepada orang yang tegar tengkuk harus bertobat. Di zaman Yeremia dan Yehezkiel sudah ada juga istilah sunat hati. Kemudian nanti Paulus di dalam kitab Perjanjian Baru dalam surat-suratnya mengatakan sunat hati. Jadi sunat hati bukan ajaran Paulus saja, tetapi Paulus sedang mengutip kitab Ulangan, mengutip kitab Yeremia dan kitab Yehezkiel. Karena kan Paulus ini seorang yang cerdas. Paulus ini kan seorang yang mengerti hukum Taurat. Jadi dia melakukan ajarannya tentu ada dasarnya. Tapi sangat disayangkan sekali ada orang yang ngeyel aja terus bahwa sunat hati ajaran Paulus. Sunat hati diajarkan Paulus karena Paulus itu mengerti firman Tuhan dalam kitab para nabi, kitab Perjanjian Lama. Yang berikut ungkapan sunat sebagai sebuah kiasan tentang telinga tidak bersunat. Mari kita melihat Yeremia 6 ayat 10 dikatakan, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Jadi sunat ini tidak hanya berbicara pemotongan kulit hatam, tetapi juga berbicara tentang hati dan telinga. Supaya telinga itu mau mendengar firman Tuhan disunat. Artinya telinga itu harus diarahkan kepada firman Tuhan. Jangan keras, jangan menutup hatinya, jangan menutup telinganya terhadap firman Tuhan. Tapi harus memberikan tempat kepada firman Tuhan. Jadi sunat dalam Perjanjian Lama saya pikir sudah sangat jelas melalui pemaparan saya dengan pengertian yang sangat sederhana di sini. Oke, saya akan lanjutkan Bapak Ibu tentang sunat dalam Perjanjian Baru. Bagaimana sih sunat dalam Perjanjian Baru? Saya mau katakan sunat Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis disunat. Dan sunat ini dikaitkan dengan pemberian nama, sama juga dengan Yesus. Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 59 sampai 60. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Jadi Yohanes di sini disunat, sekaligus diberikan nama. Yesus sendiri juga disunat. Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Jadi Yesus juga disunat dan juga sekaligus pemberian nama. Artinya sunat di dalam Perjanjian Lama sebagai tanda perjanjian terjadi kepada Yohanes Pembaptis, terjadi juga kepada Yesus. Mengapa Yesus disunat? Alasannya adalah orang tua manusiawi Yesus Kristus, yaitu Yusuf dan Maria, adalah orang Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi, mereka tunduk kepada tanda perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, yaitu sunat. Kejadian 17 ayat 11. Mengapa Yesus disunat? Karena Yesus adalah lahir sebagai keturunan Yusuf dan Maria. Dan Maria Yusuf ini kan orang Yahudi, wajar disunat. Tetapi harus diketahui bahwa Yesus bukan benih Yusuf dan Maria, tetapi firman dan roh Allah yang datang kepada Maria ke dalam rahim Maria. Makanya Yesus disebut sebagai anak Allah juga, artinya bahwa benih dan firman, benih firman menjadi manusia, firman itu ada dalam diri Allah. Tapi bahasan ini saya sudah bahas di dalam video-video sebelumnya. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Oke, sekarang bagaimana sikap Yesus terhadap sunat? Saya mau katakan bahwa Yesus tidak pernah menghapuskan kitab Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi ada ajaran sunat. Yesus tidak pernah menghapuskan.
Mari kita lihat Matius 5 ayat 17 sampai 18 dan ayat 48. Dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jadi saya katakan Yesus tidak menghapuskan kitab Taurat yang di dalamnya ada hukum sunat. Sampai hari ini orang Yahudi melakukan sunat. Karena kan perjanjian sunat antara Abraham dengan Tuhan jelas bahwa sunat itu terjadi kepada Abraham dan keturunannya atau orang yang sudah menjadi milik daripada orang Israel, orang Yahudi yang dibeli atau lahir di rumah mereka. Jadi kalau orang lahir di Israel, ya wajar disunat. Atau orang sudah menjadi bagian dari orang Israel, wajar disunat. Oke? Yesus mengajarkan bahwa sunat itu bukan ajaran yang berasal dari Musa. Tetapi sunat ini berasal dari ajaran nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 22 sampai 23. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Dari sini kita melihat bahwa Yesus mengatakan bahwa sunat itu bukan ajaran Musa, bukan berasal dari Musa, tetapi berasal dari zaman Abraham sebagai tanda perjanjian antara Tuhan Allah dengan Abraham, dan itu terjadi kepada keturunannya sampai selama-lamanya. Sangat jelas ya. Saya katakan bahwa Yesus itu melakukan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa melakukan hukum Taurat tanpa keadilan, tanpa belas kasihan, tanpa kesetiaan adalah sia-sia. Hukum Taurat salah satu berarti di dalamnya ada sunat. Ya, jadi saya mau katakan begini, bagi Yesus melakukan hukum Taurat di dalamnya termasuk sunat, tapi kalau orang itu tidak hidup adil, kalau orang itu tidak memiliki belas kasihan, kalau orang itu tidak memiliki kesetiaan, tetapi dia melakukan sunat, maka saya katakan itu sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Mari kita lihat di dalam Matius 23 ayat 5 dan ayat 25 dikatakan begini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi ini artinya orang melakukan segala bentuk ibadah, segala ketaatan ke dalam hukum Taurat, tetapi dalam bentuk hanya kemunafikan, tak ada arti, tak ada guna. Ayat 25, camkanlah kamu, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Artinya di sini kalau kita membaca secara keseluruhan, bagi Yesus melakukan hukum Taurat termasuk sunat tanpa keadilan, tanpa belas kasihan, tanpa kesetiaan adalah kesia-siaan. Tak ada arti di situ ya. Jadi biar orang itu disunat sampai habis pun semua disunat. Tapi kalau nggak bertobat, nggak ada guna. Tapi kalau dia bertobat dan disunat, ya itu hal yang sangat bagus. Itu ajaran Yesus. Oke, sekarang bagaimana para rasul terhadap sunat? Ini harus tuntas untuk kita pahami. Saya katakan bahwa para rasul tentu mengikuti sikap dan ajaran Yesus. Sebagaimana sikap Yesus terhadap hukum Taurat dan kitab para nabi, demikianlah sikap para rasul, yaitu tidak menghapus kitab Taurat dan kitab para nabi, tetapi memberikan pemahaman, memberikan makna yang baru, dan inilah yang seharusnya. Itu pasti para rasul.
Para rasul sebagai orang Yahudi tentu mereka menaati ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan tentu di dalamnya ada hukum tentang sunat. Saya percaya bahwa para rasul semuanya adalah orang yang disunat. Karena mereka orang Yahudi. Karena sunat itu perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan, antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, dan itu sifatnya kekal selama-lamanya, sampai kiamat. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan Yakobus pasal 2 ayat 10 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya bahwa para murid di sini dan Petrus mengajarkan supaya kita mengikuti jejak Kristus. Yakobus pasal 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya Yakobus Petrus mengakui akan kesahan daripada seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi, tetapi para rasul memberikan pengertian yang baru, pengertian yang pemahaman yang seharusnya. Jadi saya katakan orang percaya tidak dibenarkan melalaikan hukum Taurat. Tetapi melakukan hukum Taurat bukan lagi untuk memperoleh keselamatan. Melainkan karena mengasihi Tuhan yang memberi, yang telah menganugerahkan anugerah keselamatan itu sendiri. Ini saya ulangi. Orang percaya tidak dibenarkan melalaikan hukum Taurat. Tetapi prinsipnya melakukan hukum Taurat bukan lagi untuk memperoleh keselamatan, tetapi melakukan hukum Taurat karena mengasihi Tuhan dan yang Tuhan sudah berikan kita karunia keselamatan, maka karena itu kita melakukan hukum Taurat itu sendiri. Mari kita lihat sekarang bagaimana ajaran Paulus terhadap sunat. Kita melihat di dalam Alkitab Paulus sebelum bertobat, dikatakan jelas bahwa Paulus sendiri disunat sesuai dengan hukum perjanjian Tuhan dengan Abraham, sebagaimana tertulis di dalam kitab Taurat. Dikatakan dalam Filipi pasal 3 oleh Paulus sendiri ayat 4b sampai dengan ayat 5. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Paulus sendiri disunat pada hari ke-8 sesuai dengan perjanjian Tuhan kepada Abraham, seperti yang terjadi kepada Yesus. Disunat juga dia. Sangat jelas ya. Tapi Paulus setelah bertobat, saya mau katakan, Paulus tidak pernah menentang sunat. Paulus tidak pernah menghapus sunat. Paulus tidak pernah mengatakan sunat tidak ada artinya. Bahkan Paulus mengatakan sunat itu memiliki arti yang penting. Mengapa memiliki arti yang penting? Karena itu tanda perjanjian antara Tuhan dengan Israel dan keturunannya dan semua orang yang mau ambil bagian di dalam perjanjian itu. Maka Paulus mengatakan bahwa sunat itu penting. Yang ditentang oleh Paulus adalah kehidupan orang bersunat yang tidak mencerminkan diri sebagai umat pilihan Tuhan. Atau orang bersunat tetapi kehidupannya lebih buruk daripada orang yang tak bersunat. Ini yang ditentang oleh Paulus. Paulus menentang ajaran yang seperti ini. Kehidupan orang yang bersunat yang tidak mencerminkan diri sebagai umat pilihan Tuhan. Atau orang yang bersunat kehidupannya lebih buruk daripada orang yang tak bersunat. Ini yang ditentang oleh Paulus. Tapi bagi saudara-saudara kita Muslim banyak tidak memahami ini. Karena mereka tidak memahami konsep Paulus secara utuh tentang sunat ini. Dan di sini saya mau jelaskan. Mari kita lihat Roma pasal 2, 25-27. Paulus mengatakan begini. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Apa gunanya disunat? Tapi seluruh hukum-hukum di dalam kitab Taurat dilanggar. Contoh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan engkau mengingini orang lain, jangan engkau menyembah Allah yang lain, menyembah hanya Allah yang Esa yang satu saja. Kalau itu dilanggar, biar dia disunat sampai habis, tidak ada gunanya itu sunat. Tetapi yang Paulus mau tekankan adalah sunat
secara lahiriah itu sebagai tanda perjanjian itu harus sampai kepada hati yang berubah. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Artinya begini, ada orang tidak disunat dia secara lahiriah, tapi kehidupannya begitu mencintai hukum Taurat. Itu jauh lebih bagus daripada orang disunat, tapi dia tidak mencintai hukum Taurat, tidak melakukan. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi melanggar hukum Taurat itu sendiri. Inilah yang dikatakan Paulus tentang sunat. Tetapi banyak juga orang Kristen salah memahami, tidak perlu sunat, sunat tidak berlaku. Jangan juga terlalu ekstrim. Bagi saudara-saudara muslim, pahami bahwa Paulus tidak pernah menentang sunat. Tetapi yang ditentang oleh Paulus adalah seperti di dalam penjelasan saya tadi. Saya pikir ini sangat jelas ya, sangat jelas. Mari kita lihat bagaimana sikap Paulus terhadap sunat. Paulus dengan tegas mengatakan sunat lahiriah tanpa sunat rohani tidak berguna. Bahkan sunat rohani lebih bernilai dibandingkan dengan orang yang bersunat secara lahiriah yang hidup tanpa pertobatan. Ini harus dimengerti dulu, ini harus benar-benar dipahami. Saya sudah bacakan tadi Roma pasal 2, 28, 29. Oh, ini kelanjutannya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan datang dari Tuhan. Tadi saya katakan bahwa di dalam kitab Yeremia dan Yehezkiel ada sebutan sunat hati, bahkan sunat telinga. Jadi Paulus mengutip hal itu di dalam surat Roma pasal 2, 8, 29. Artinya di sini adalah sunat tanpa pertobatan, sunat tanpa pengabdian itu tidak ada guna. Oleh karena itu maka yang didorong dan diajarkan Paulus, kalau kamu disunat secara lahiriah, lebih lagi kamu harus disunat secara rohani, secara telinga, secara batin kamu harus disunat. Itu yang mau diajarkan oleh Paulus. Jadi bukan mengatakan sunat tak ada guna. Kita harus memahami konteks ajaran Paulus tentang sunat ini secara utuh. Di situ ya. Jadi sangat jelas sekali sebenarnya yang diajarkan oleh Paulus ini. Cuma banyak orang tidak memahami karena tidak mau mempelajari, menggali dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Jadi Paulus di sini tadi sunat hati, itu berasal dari kitab Perjanjian Lama. Sekarang dikatakan oleh Paulus sunat Kristus. Apa itu? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan demikian kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga dengan Kristus. Oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi sunat yang diajarkan oleh Paulus bukan lagi pemotongan kulit khatan, bukan lagi hanya sunat hati dan telinga, tetapi sunat Kristus artinya di sini menyatu dengan Kristus dalam kematian, dalam kehidupan, dalam kebangkitan, dalam kemuliaan Kristus. Artinya Kristus menjadi penguasa di dalam kehidupan orang yang Kristen. Dan ini jauh lebih tinggi nilainya daripada hanya sunat huluknya dipotong. Mau dipotong sampai habis pun itu, kalau nggak bertobat, nggak ada guna ya. Dipotong sampai habis, nggak ada guna. 1 Korintus pasal 7 ayat 18 sampai 19. Mari kita lihat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat. Artinya gini, kalau orang Yahudi lahir sebagai orang Yahudi, jangan hilangkan sunat. Sunat saja. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Ya kalau ada orang sebagai orang Kristen, dia bukan orang Yahudi, jangan juga terpaksa mau menjadi orang Yahudi, ikut-ikutan.
Karena sunat itu kan perjanjiannya kepada Abraham dan keturunannya, serta orang yang tinggal di rumah Abraham atau orang yang sudah dibeli Abraham menjadi budak milik mereka. Apakah engkau milik Abraham, dibeli oleh Abraham? Tidak. Ya kalau kamu tidak dibeli, kamu tidak budak Abraham, kamu tidak lahir di rumah Abraham dan keturunannya, buat apa disunat? Di situ maksudnya. Jadi kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah apa? Yaitu semua yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Contoh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini ini. Ingat dan kuduskan hari Sabat, sembahlah hanya Allah yang Esa, jangan ada padamu Allah lain. Kalau kita melakukan itu dan kita hidup di dalam anugerah Tuhan, itu jauh lebih penting. Tapi kalau memang kamu orang Yahudi dan kamu mau hidup seperti orang Yahudi, kamu disunat, ya silakan. Itu bukan paksaan. Itu artinya, oke, saya pikir sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Paulus terhadap sunat, jika kita melihat ajaran Paulus, maka ada beberapa tipe orang yang dihadapi. Pertama adalah orang Yahudi bersunat tetapi tidak percaya kepada Yesus. Ini tidak benar. Dan ini tidak akan selamat. Ya. Baru dikatakan orang Yahudi bersunat percaya kepada Yesus. Ya sudah, lakukan sunat dan percaya kepada Yesus. Itu sah. Di situ ya. Orang Yahudi bersunat tetapi tidak percaya kepada Yesus. Berarti dia masih ikut kitab perjanjian lama, belum menerima Yesus. Orang Yahudi yang bersunat percaya kepada Yesus, ya inilah seperti Paulus dan para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula. Tetapi ada juga orang non-Yahudi bersunat dan percaya kepada Yesus. Ini juga benar. Orang non-Yahudi tapi mereka bersunat dan percaya kepada Yesus. Ya silakan, tidak masalah. Di situ. Ada juga orang non-Yahudi tidak bersunat percaya kepada Yesus. Jadi orang non-Yahudi mereka tidak bersunat, tapi mereka percaya kepada Yesus. Ya ini juga benar. Kenapa? Karena sunat kan bukan untuk orang non-Yahudi. Itu untuk orang Yahudi. Karena itu perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya. Orang non-Yahudi kan bukan keturunan Abraham. Buat apa ikut sunat? Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Yang berikut, orang non-Yahudi yang tidak bersunat dan tidak percaya kepada Yesus. Jadi ada 5 golongan yang saya temukan tentang yang berkaitan dengan sunat di dalam ajaran Paulus. Yang pertama orang Yahudi bersunat tetapi tidak percaya Yesus. Orang Yahudi bersunat percaya kepada Yesus sungguh-sungguh dan ini termasuk para rasul. Ada juga orang non-Yahudi bersunat dan percaya kepada Yesus. Ini juga bagus. Kenapa? Karena dia dengan rela, jangan dipaksa. Karena Paulus juga mengatakan jangan dipaksa. Ya, orang non-Yahudi tidak bersunat, percaya kepada Yesus. Ini juga bagus. Kenapa? Karena sunat kan untuk orang Yahudi, keturunan Abraham. Di situ ya. Ya kalau mereka bukan keturunan Abraham, buat apa disunat? Di situ. Tapi kalau mereka mau, mereka masuk jadi golongan orang non-Yahudi bersunat yang percaya kepada Yesus. Tapi ada juga orang non-Yahudi yang tidak bersunat dan tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang Yahudi bersunat tidak percaya kepada Yesus dengan orang non-Yahudi tidak bersunat tidak percaya kepada Yesus. Ini menjadi sasaran kasih untuk diberitakan Injil supaya mereka menerima anugerah keselamatan, supaya mereka percaya kepada Yesus. Tapi yang 3 kelompok yang ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan mereka jangan sampai memaksakan orang Yahudi harus bersunat, orang non-Yahudi harus bersunat, jangan. Oke, itu yang sangat jelas pemahaman yang saya temukan dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat berpegang atas keadaanmu. Artinya di sini, orang-orang Kristen Yahudi yang bersunat, mengharuskan orang-orang non-Yahudi supaya bersunat. Ini tidak boleh, itu ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau berpegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Jelas ya? Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Perhatikan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.
Tetapi kita harus lihat juga di dalam ajaran lain Paulus mengatakan sunat penting. Artinya konteks di sini ini harus kita bedakan. Artinya di sini Paulus mau mengatakan orang non-Yahudi mau bersunat atau tidak bersunat itu tidak perlu. Mengapa? Karena sunat itu kan bagi orang Yahudi. Itu yang dimaksud Yesus di dalam ayat ini. Tapi kalau mereka mau disunat, ya silahkan, tidak masalah. Begitu ya. Oke, jadi Paulus terhadap sunat, mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat 1-6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Perhatikan ya, Galatia pasal 5 ini, sekali-kali aku katakan kepadamu, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Perhatikan, kata kunci yang mau ditegaskan oleh Paulus di sini adalah jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka kita lepas dari Kristus dan kita hidup di dalam kasih karunia. Artinya kita melakukan hukum sunat bukan untuk mendapatkan kebenaran, bukan untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatan adalah anugerah. Tetapi pada prinsipnya silahkan melakukan sunat, tetapi bukan untuk mendapatkan kebenaran, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi itu sebuah tanda perjanjian. Oke? Sebab oleh roh dan karena iman kita menaati kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Perhatikan di sini. Jadi orang-orang non-Yahudi tidak diharuskan untuk disunat. Mengapa? Karena sunat itu pada dasarnya perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, serta orang yang lahir di rumah Abraham, serta orang yang sudah dibeli oleh Abraham menjadi hamba pelayan atau budak milik mereka. Di situ. Jadi kalau orang Yahudi disunat, ya wajar, itu perjanjian dengan mereka. Tapi kita bukan orang Yahudi. Tapi saya mau katakan ada orang mengajarkan sunat, melakukan sunat, tapi di dalam kitab sucinya tidak ada ajaran sunat. Itu yang menjadi persoalan lebih besar lagi. Atas dasar apa mereka disunat? Orang di dalam kitab sucinya tidak ada sunat. Ini yang lucu. Iya ya. Oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi yang ditegaskan oleh Paulus, keselamatan tidak datang oleh melakukan sunat atau hukum Taurat, melainkan oleh kasih karunia Tuhan melalui di dalam Kristus Yesus. Melakukan hukum Taurat bukan untuk memperoleh keselamatan dan kebenaran, tetapi karena sudah memiliki keselamatan atau kebenaran di dalam Yesus Kristus. Inilah inti ajaran tentang sunat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya percaya Bapak Ibu mengerti betul apa yang saya sampaikan pada sesi ini, bahwa orang Kristen itu memahami sunat dengan pemahaman yang benar. Dan saya mau tegaskan bahwa sunat rohani, sunat hati itu bukan ajaran Paulus, tetapi itu ajaran para nabi yang dikutip, yang ditegaskan, yang disampaikan oleh Paulus di dalam ajarannya. Oke, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kiranya kebenaran penjelasan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom.